tempat wisata sih memang step by step ya. Yang datang ratusan dulu, alhamdulillah sekarang sudah mulai ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Time Podcast Time Indonesia. Pagi hari ini di tengah udara pagi yang cukup segar dan suasana yang cukup nyaman, cukup indah, tenang di kota wisata Batu yang menjadi idola masyarakat Jawa Timur dan bahkan Indonesia dan bahkan dunia, sudah hadir bersama kita, bersama saya, wali kota perempuan pertama di kota wisata Batu, bersama Bu Dewanti Rumpoko yang selalu menginspirasi tidak hanya pada kaum perempuan tapi para kaum laki-laki juga bagaimana mencintai daerahnya, mencintai wisata, yang mencintai keindahan yang ada di Kota Batu. Selamat pagi Ibu Ali. Selamat pagi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah Gus, ya. Di tengah pandemi Ibu. Ya, di tengah pandemi. Tapi insya Allah kita sudah bisa hidup berdampingan. Bisa hidup berdampingan. Seperti kita yang kita lakukan, wawancara dengan memakai masker. Betul. Ya. Yang penting kesehatan terjaga, aktivitas bisa jalan. Amin, amin. Kita ini suasananya cukup luar biasa Ibu. Ya, alhamdulillah kebetulan hari ini sangat cerah sekali ya. Jam segini matahari sudah bersinar keras dan kebetulan Kota Batu ini ketika masuk sudah lebih dari bulan September, itu sudah mau memasuki musim hujan, suhu udara sudah mulai menghangat. Itu ciri khas Kota Batu. Nah, tapi ketika musim panas, peaknya bulan Juli sampai Agustus, itu justru dingin-dinginnya Kota Batu. Seakan tidak terasa panas sama sekali ya. Ya. Karena anginnya sangat dingin dan itu terpengaruh dari angin Australia. Aduh, gitu. luar biasa. Ya. Jadi angin Australia yang ada di Kota Batu gitu ya. Tidak harus ke Australia, cukup ke kota wisata Batu untuk menikmati angin Australia dan kedinginannya bagaimana. Ya, kalau peaknya itu Gus, bulan Juli akhir sama Agustus itu bisa di Sumber Berantas bisa 10 derajat. Itu luar biasa. Dan kalau anginnya besar, kita nggak kuat. Kuping ini aduh, sangat luar biasa, asik nikmat ya. Ibu, gini, jadi di tengah pandemi ini kita sudah beberapa bulan kita menikmati dalam tanda kutip pandemi ini. Kita harus terus berikhtiar, kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, beberapa bulan ini seperti apa kira-kira untuk peningkatan wisata di Kota Batu yang itu juga menunjang peningkatan ekonomi di Kota Batu? Ya, awal pandemi pada bulan Maret, terus terang Kota Batu boleh dibilang tutup, buka walaupun tidak total, tetapi tempat-tempat vital untuk ekonomi itu tutup. Seperti tempat wisata, hotel itu tutup. Sehingga bisa dibayangkan ketika sebelum pandemi itu 24 jam alun-alun itu hidup, jam 2 malam itu masih ramai. Waktu pandemi bulan April lah ya, April sampai Juni itu jam 7 malam, jam 8 malam itu yang namanya jalan di Panglima Sudirman sini depan rumah dinas ini seperti di kuburan. Sepi total. Sepi total. Jadi kita jalan itu tutup, semua hanya gelap dan bayang-bayangan pohon. Tidak ada mobil yang lewat. Hanya luar biasa. Bunga-bunga yang bersuara gitu ya. Hanya angin meniup dan bergesekan dengan bunga dan daun gitu. Itu luar biasa. Itu akhirnya kira-kira PSBB itu selama 2 minggu, yang kemudian lama-kelamaan kita sudah terbiasa, walaupun ketika awal-awal itu semua masyarakat bukan hanya resah tapi mencekam. Takut, ya khawatir yang berlebihan, sehingga pemerintah terpaksa sosialisasi itu susah sekali. Pokoknya mereka
karena kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah mulai bulan Juli atas saran dari Bu Gubernur, kami mencoba untuk meminta tempat-tempat pariwisata untuk dibuka. Nah, itu baru mulai, dan luar biasanya kalau tempat wisata sih memang step by step ya. Yang datang ratusan dulu, alhamdulillah sekarang sudah mulai ribuan gitu. Betul. Tetapi kalau alun-alun itu belum dibuka saja sudah berduyun-duyun orang datang, itu yang waduh tidak terbendung. Ngeri sekali kita sebetulnya, tetapi rupanya masyarakat lebih membutuhkan hiburan, lebih membutuhkan keluar rumah karena setiap 3 bulan sudah harus di rumah terus. Jadi itu yang kita antara seperti mau makan buah simalakama. Betul. Dilarang gimana, tidak dilarang gimana gitu ya. Tapi jadi akhirnya kami yang bisa kami lakukan dengan kepolisian, dengan TNI itu hanya menegakkan disiplin pakai masker dan berdoa. Semoga yang ke alun-alun, semoga yang ke Kota Batu sehat, demikian juga masyarakatnya. Awal buka itu seluruh PKL di alun-alun itu kita rapid test semua. Berapa ratus orang itu kita rapid test, alhamdulillah hasilnya semua non reaktif. Itu yang luar biasa. Demikian juga tempat-tempat wisata ketika buka semua di rapid test. Saat ini banyak memang yang sudah, terutama warga di Kota Batu, banyak yang bersyukur karena banyak objek-objek wisata sudah mulai buka, aktivitas ekonomi sudah mulai kembali normal. Semoga besar harapan kembali normal. Amin. Nah, ini apa? Di tahun yang ke-19, ulang tahun yang ke-19 wisata Kota Batu ini harus ada kado istimewa untuk dari Bu Wali. Di tengah pandemi, apa kira-kira yang sudah dirancang, terutama di tengah-tengah pandemi di sektor ekonomi wisata dan? Jadi dalam rangka hari ulang tahun Kota Batu, pemerintah sudah mengcover semua untuk BPJS di masyarakat. Jadi kita sudah UHC, jadi Universal Health Coverage, di mana seluruh masyarakat Kota Batu sudah menjadi anggota BPJS. Itu berarti ketika ada hal-hal, karena sekarang pandemi ini kan orang rawan sekali secara kesehatan untuk bisa terus survive. Nah, ketika masyarakat sehat sudah tidak memikirkan lagi bagaimana biayanya. Itu semua sudah ditanggung pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di ulang tahun ke-19 ini kita juga menerima WTP 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut Ibu ya? Ya, alhamdulillah itu dapat award kemarin dari Bu Gubernur. Itu salah duanya. Betul. Gitu. Dan ada beberapa hal lagi, termasuk kita memberikan BPJS ketenaga kerjaan kepada masyarakat. Awal-awal adalah yang didaftar di TKS. Apa itu BPJS ketenaga kerjaan? Jadi mereka bisa di cover ketika ada kecelakaan kerja, kemudian ketika meninggal waktu bekerja dan mendapat santunan. Yang kemudian lagi ketika kepala keluarga ini yang mencari nafkah meninggal dan masih ada putra-putrinya yang belum selesai universitas, itu 2 anak bisa ditanggung sampai menyelesaikan universitasnya. Nah, ini kan adalah hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Kami ingin masyarakat Kota Batu secara pendidikan bisa mempunyai grade yang tinggi lah. Begitu. Ya. Terakhir soal ekonomi nih. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Apa kira-kira yang semangatnya kepada masyarakat, pada wisatawan khususnya? Ketika waktu pandemi awal, kita langsung untuk memberikan keringanan beban kepada seluruh masyarakat.
retribusi semua retribusi itu kita hapuskan. Kita hapus ya? Dia hapus itu semua. Akhirnya masyarakat karena retribusi kan harian ya. Betul. Itu kita hapus semua. Kemudian ketika mulai berjalan ini kita melihat bahwa usaha ini walaupun tampak ramai, tapi masih belum normal seperti sebelum pandemi. Sehingga kita memberi kesempatan kepada para wajib pajak untuk minta keringanan. Kita akan bisa memberikan keringanan sampai 50% sampai usahanya itu akan normal kembali. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan di samping UMKM, itu ada bantuan. Betul. Kemudian petani juga kita berikan bantuan berupa saprodi, yaitu pupuk dan obat-obatan supaya mereka lebih ringan untuk bisa melakukan aktivitas. Oke. Terakhir Ibu. Ya. Karena matahari ini sudah mulai menikmati tubuh kita. Terakhir Sehat, ada satuan tugas yang harus kita untuk menghadapi pola hidup baru. Iya, iya. Karena surga itu ada di telapak kaki Ibu. Yang lebih efektif adalah bagaimana Ibu ikut serta memberikan pesan 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Apa kira-kira pesan Ibu untuk masyarakat supaya tetap normal menghadapi pola baru ini? Ya, kepada semua warga Indonesia dan khususnya Kota Batu yang saya sayangi, saya cintai, pandemi ini belum berakhir. Dan alhamdulillah, tapi kita sudah mulai terbiasa hidup berdampingan. Betul. Untuk bisa tetap kita survive, sehat, kita tetap tidak lepas dari 4M malahan. Betul. Jadi pertama adalah mencuci tangan. Cuci tangan. Kemudian memakai masker. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan orang. Jadi itu kita ketika ada kerumunan di pasar, Mbak mau beli tempe, di situ masih kita beli ke tahu dulu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Oke, amin. Begitu Time Lover, karena kita akan segera berolahraga untuk menaikkan imun kita di mencari udara yang segar sambil berjemur di Kota Batu yang cukup indah ini. Bagi masyarakat wisatawan, silakan untuk berkunjung menikmati udara segar, terutama bunga yang sudah mulai mekar di masa pandemi ini. Kita jangan ragu untuk datang ke Kota Wisata Batu. Ada banyak persembahan yang cukup indah, yang luar biasa, yang dipersembahkan oleh Ibu Wali Kota Wisata Batu. Ibu, terima kasih. Sama-sama, Bu Dewanti, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Time Lover, selamat menikmati sajian Kota Batu, dan kita akan kembali di Time Podcast Time Indonesia di tema menarik selanjutnya. Salam melawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.